warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Mandiri Sakti hari ini akan melakukan penyuluhan bagaimana cara pencegahan kehamilan usia remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gita Mayasari dan teman saya. Nama saya Fitri Eka Sari Dan teman saya di sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Sondang Vilma. Jadi mungkin dimulai dari bidan Eka. Jadi kami persilakan dengan bidan Eka. Baiklah, tadi ya kita langsung saja. Kita mulai dengan remaja. Kita penyuluhannya tentang pernikahan usia dini ataupun kehamilan usia remaja. Nah, bunda nak nanya di antara anak-anak nih, ada yang ngerti nih apa yang disebut dengan remaja? Kapan dikatakan remaja? Ada yang tahu? Itu peralihan dari anak-anak ke dewasa. Remaja dari umur berapa itu yang dikatakan remaja? 12 sampai 20. 12 sampai 20 tahun. Berarti pintar. Kalau berarti sekarang adik-adik sekalian udah masuk mana nak? Remaja. Remaja apa? Remaja putri, apa remaja putra? Putri. Kalau yang dikatakan remaja putri kan ada peralihan tadi ya dari anak-anak ke remaja. Pasti ada tanda-tandanya kalau sudah remaja. Apa saja misalnya? Seperti menstruasi. Kalau cewek ada menstruasi, ada payudaranya. Nah, kalau kita sudah menstruasi, kita ke depannya lagi mikir kalau kita sudah menstruasi, kalau kata kita dusun kita sudah haid, berarti kita itu sudah remaja. Kalau sudah remaja, sudah menstruasi, apa yang pernah dinasihatkan ke orang tua kita dengan anak-anak gadis? Ada orang tua kita misi apa? Hati-hati nak, kalau lah menstruasi itu remaja lah gadis, jangan mudah nyanting. Nanti ada ibu mikir itu, mak-mak di rumah. Nah, ngapa itu? Nggak itu ibu tuh atau orang tua itu jangan mudah nyanting, jangan dulu. Apa yang terjadi? Dikeluarin. Nah, salah satunya dikeluarin dari sekolah. Udah itu bisa jadi bahan pembicaraan di antara anak-anak di sekolah tersebut. Nah, jadi di sini Bunda menjelaskan ada dampak fisik. Dampak fisik yang terjadi pada remaja-remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan pada saat sekolah ini, misalnya kan sistem reproduksinya tadi kan baru mau berkembang, sedangkan anak-anak remaja ini sudah terjadi kehamilan. Jadi nanti pada sebenarnya belum siap untuk kehamilan tadi, karena kalian ini kan masih bergantung pada orang tua. Kalau sudah siap, jadi ekonominya juga sudah matang. Kalau belum siap kan ekonominya juga belum matang karena masih bergantung pada kedua orang tua. Sedangkan dampak sosialnya yang terjadi di masyarakat, sebelum terjadi di masyarakat juga terjadi di lingkungan sekolah. Kalian teman-temannya kalau ada yang tahu teman ini hamil, pasti dia akan merasa jadi bahan gunjingan di antara teman-teman. Jadi menimbulkan sosial pada remaja itu akan tidak mudah menerima. Kalau dia terjadi kehamilan tadi, membuat dia tidak bisa menerima dan akan menimbulkan bisa dia stres, mengurung diri, ujung-ujungnya bisa juga sampai tidak sanggup menghadapi kalian bisa mungkin kehamilan remaja ini untuk kita hindari, karena utamakanlah dulu sekolah, karena ini masa depan itu. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak masalah dampak tadi? Ya. Enggak ya, lanjut kita ya. Lanjut, bagaimana cara pencegahan kehamilan usia remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau kami rangkum di sini ada 3 cara. Yang pertama itu edukasi kesehatan reproduksi remaja. Jadi menjadi remaja gaul dan sehat. Artinya itu menjadi remaja gaul dan sehat itu bukan berarti kita ini kalau zaman sekarang zaman sosmed ya, zaman sosmed aja. Aku nih remaja gaul. Kalau kita tahu sosmed berarti remaja gaul namanya. Tapi kita harus bisa memilah-milih gimana kita menggunakan kehamilan tadi, membuat dia tidak bisa menerima dan akan menimbulkan
bagaimana cara pencegahan kehamilan usia remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau kami rangkum di sini ada 3 macam, 3 cara. Yang pertama itu edukasi kesehatan reproduksi remaja. Jadi menjadi remaja gaul dan sehat. Artinya itu menjadi remaja gaul dan sehat itu bukan berarti kita ini kalau zaman sekarang zaman sosmed ya, zaman sosmed ya aku nih remaja gaul. Kalau kita tahu sosmed berarti remaja gaul namanya. Tapi kita harus bisa memilah-milih gimana kita menggunakan sosmed itu dengan secara positif. Mungkin adik-adik udah paham ya. Yang sehat tadi menjaga reproduksi remaja ini, apalagi kalau udah remaja kan udah tahu reproduksinya. Dari kalian sebisa mungkin kehamilan remaja ini kita hindari, karena utamakanlah dulu sekolah, karena ini masa depan itu. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak masalah dampak tadi? Iya. Enggak ya, lanjut kita ya. Lanjut, bagaimana cara pencegahan kehamilan usia remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau kami rangkum di sini ada 3 macam, 3 cara. Yang pertama itu edukasi kesehatan reproduksi remaja. Jadi menjadi remaja gaul dan sehat. Artinya itu menjadi remaja gaul dan sehat itu bukan berarti kita ini kalau zaman sekarang zaman sosmed ya, zaman sosmed ya aku nih remaja gaul. Kalau kita tahu sosmed berarti remaja gaul namanya. Tapi kita harus bisa memilah-milih gimana kita menggunakan sosmed itu dengan secara positif. Mungkin adik-adik udah paham ya. Yang sehat tadi menjaga reproduksi remaja ini, apalagi kalau udah remaja kan udah tahu reproduksinya ada perubahan reproduksi yaitu yang haid tadi. Jadi menjaga. Pertanyaan nggak masalah dampak tadi? Iya. Enggak ya, lanjut kita ya. Lanjut, bagaimana cara pencegahan kehamilan usia remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau kami rangkum di sini ada 3 macam, 3 cara. Yang pertama itu edukasi kesehatan reproduksi remaja. Jadi menjadi remaja gaul dan sehat. Artinya itu menjadi remaja gaul dan sehat itu bukan berarti kita ini kalau zaman sekarang zaman sosmed ya, zaman sosmed ya aku nih remaja gaul. Kalau kita tahu sosmed berarti remaja gaul namanya. Tapi kita harus bisa memilah-milih gimana kita menggunakan sosmed itu dengan secara positif. Mungkin adik-adik udah